Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Fahri Hamzah membuat kicauan melalui akun Twitternya @fahrihamzah yang menyindir rekam jejak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika berkuasa pada masa lalu. Dalam akun Twitternya, Fahri menyindir kebijakan ekonomi pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Anggota Komisi 3 DPR RI tersebut juga mempersilahkan PDIP untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataannya. Berikut ini 7 kicauan Fahri yang dirangkum dalam hashtag melawan lupa. Di nomor pertama ada tentang dulu kau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah. Yang kedua ada dulu kau jual aset-aset kami yang dikelola BPPN dengan murah, hanya 30% nilainya ke asing. Yang ketiga, dulu kau jual kapal tanker VLCC milik Pertamina, lalu Pertamina kau paksa sewa kapal tersebut dengan mahal. Yang keempat ada dulu kau jual gas tangguh dengan murah, banting harga ke Cina, hanya $3 per MMBTU. Yang kelima ada juga, kita saksikan, sekarang kau ngomong lagi soal nasionalisme setelah kader-kader kau banyak yang korup. Dan sekarang untuk mengkatrol suaramu yang terpuruk, kini kau umpankan si kotak-kotak. Nomor 7 ada semoga saja rakyat kini tak lagi terbuai oleh janji-janji manismu. Langsung saja saya panggilkan yang mengkritik dan dikritik yang sudah datang ke sini. Yang dikritik sudah nih. Bang Effendi Simbolon, selamat malam. Dari PDIP. Selamat malam. Terima kasih Bang waktunya. Kabar. Baik, lalu kemudian ada Mas Hanta Yuda, Ya. pengamat politik kita. Selamat malam, Ya. Mas Hanta Yuda. Malam, Balkis. Baik, silahkan Mas Hanta. Terima kasih. Ini sudah tersambung juga di Lombok, ada Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri. Ya. Bang, ini serius ya kritikannya Bang ya? Serius ya? Ya, kalau sosial media itu kan suasana hati ketika kita tulis itu kan beragam-ragam. Betul. Ya, bermacam-macam. Nah, ini kan sebetulnya tweet 7 itu adalah Suara. sebetulnya tulisan dari seorang ekonom ya, yang saya ingatkan publik, ya kan, memakai hashtag melawan lupa itu. Dan memang rupanya banyak juga yang reaksinya, termasuk rupanya PDIP sendiri bereaksi sangat keras begitu ya terhadap ini, yang saya sendiri tidak terlalu mengerti kenapa terlalu keras ya. Biasa-biasa aja lah, ini kan apa sih reaksi kerasnya ke Bang Fahri? Ya, termasuk Jokowi sendiri bikin pandangan kan, dia bilang saya nggak mau berdebat, saya cuma mau dialog, kan dia bilang begitu. Ya kan, ya teman-teman yang lain juga lah membuat pernyataan. Padahal kalau menurut saya normal sekali kalau partai pernah berkuasa itu, lalu kita selalu melacak rekodnya. Itu selalu lah ya. Golkar itu berkuasa 32 tahun, dilacak rekodnya sama orang. PDIP berkuasa, PKB berkuasa. Nah, ini kan ada nih di Anda juga bilang tolong diklarifikasi juga dari pihak PDIP. Langsung saya tanya ke Bang Effendi. Bang Effendi, ada klarifikasi dari 7 poin kritiknya Fahri Hamzah? Iya, yang pertama terhadap judulnya di TV One dulu. Tentu kami tidak risau ya. Tidak risau, oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang Pak Fahri ya, yang sahabat saya di DPR RI, saya kira kita tahu lah gaya Pak Fahri kan sering ekstrovert gitu ya. Saya kira kita hormatilah gaya. Nah, yang ketiga tentu poin ini karena sudah menjadi publish, kami perlu menyampaikan hal-hal yang serius ya. Dari poin to poin, kami ingin mengingatkan bahwa Ibu Megawati ketika yang dimaksud dalam apakah itu akunnya Pak Fahri atau apapun yang disebut dalam kicauan-kicauan itu, beliau presiden sebagai mandataris MPR. Tentu karena beliau melanjutkan periode Gus Dur ketika itu, maka beliau melaksanakan hal-hal yang berdasarkan sesuai dengan ketetapan MPR. Kalau kita bahas per poin misalnya Bang Effendi. Nih, pertama ada dulu kalau jual satelit negara kami ke Singapura melalui jualan Indosat dengan murah. Ya, nanti ke sana. Jadi ada 7 letter of intent yang ditandatangani ketika Orde Baru, Pak Harto ketika itu dengan IMF. Kemudian ada 4
letter of intent yang ditandatangani ketika Presiden Abdurrahman Wahid. Dan itu dilaksanakan. Kemudian TAP MPR nomor 10 tahun 2001 itu juga keluar ketika memerintahkan mandataris. Ketika itu presidennya adalah Ibu Megawati. Betul, itu secara itu secara teknis sebagai perintah. Tapi bukan kalau teknis, justru itu prinsipnya. Itulah dasar perintah dari MPR ya untuk memerintahkan mandatarisnya. Presiden untuk melaksanakan hal-hal swastanisasi, kemudian mengatasi krisis ekonomi, termasuk privatisasi. Kita akan bahas per poinnya nanti juga dengan Mas Hanta nih, Bang Effendi. Tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi untuk mendengarkan ini sebenarnya benar nggak data-data yang dikicaukan oleh Bang Fahri ini terjadi pada saat masa kekuasaan dari Ibu Mega. Sesaat lagi tetap bersama kami.